Shalom Bapak-Bapak sekalian, Sobat E-Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Seperti tiap bulan saya selalu menyampaikan pengumuman yang sama bahwa 28 November 2021 jam 6 pagi akan premier untuk khotbah minggu yang akan ditayangkan pada setiap minggu terakhir untuk setiap bulan. Bulan ini kita akan membahas banyak hal dan saya percaya biarlah bersama dengan keluarga kita boleh beribadah dengan Tuhan dengan baik dan biar terus menjaga supaya iman kita makin berapi-api di hadapan Tuhan. Bapak sekalian, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan begitu banyak dorongan, moral, bantuan dalam bentuk apapun, doa yang kami boleh terima sampai hari ini, beberapa inputan yang masuk, dan tentu saja mohon maaf sekali untuk ada banyak pertanyaan yang kami tidak sempat menjawab, tapi kami akan berusaha untuk terus menjawabnya, supaya Bapak Ibu boleh dibangun, dan saya percaya terus doakan, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti kami juga berkomitmen untuk mendoakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian setiap saat para pemirsa dari Aruna Wijoro Kito Official Channel. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bantuan kami boleh terima. Saya tidak bisa mengenal Bapak, Ibu pribadi lepas pribadi. Saya tidak bisa mengidentifikasinya. Saya juga tidak tahu dari mana kota mana Bapak, Ibu berada. Tapi saya tahu bahwa tangan kemurahan Tuhan tidak pernah untuk salah untuk memberkati orang-orang yang Tuhan kasihi. Dan saya berdoa, biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan pembelaan kuasa dan kemurahan itu menuntun langkah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam segala hal, dalam segala rintangan yang dihadapi hari-hari ini. Mungkin ada yang sedang lemah di tubuhnya, mungkin sedang dapat sebuah tekanan, ada sebuah ketidakadilan Anda dapat hadapi hari-hari ini, tapi saya percaya nama Tuhan Yesus yang kita sanjung, nama yang jauh di atas segala hal permasalahan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah, dan doa saya, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus penuh sejahtera, sukacita, kuasa menyertai hidup Bapak Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah Bapak Ibu, sampai ketemu 28 November 2021 jam 6 pagi. Shalom. Konsep kata kematian itu menjadi konsep yang berbeda antara pandangan imam besar dan terhadap pandangan hukum Musa atau kesaksian Musa. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Jadi jelas sekali terlihat bahwa Tuhan mau kasih tegur pola pikir kematian yang salah dari para imam. Karena imamnya punya hati yang tidak lurus, memahami kematian dengan cara yang salah. Bapak Ibu, ini merupakan kisah yang Tuhan Yesus angkat. Dan waktu saya mendalami dan pelan-pelan saya baca lagi, ini ada sebuah kaitan yang menarik loh Bapak Ibu dari ayat ini. Yuk, saya akan mengajak kita membuka lagi gambarnya. Saya hapus dulu Bapak Ibu. Ini peristiwa yang agak unik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat siapa orang ini, siapa Lazarus? Lazarus ini apakah Lazarus yang sama yang ada di Yohanes yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Yuk, saya akan berikan sebuah cerita di Yohanes 12. Ini menarik sekali Bapak Ibu, ayat 9. Sejumlah orang besar Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, mereka melihat Lazarus yang tadi bangkitkannya dari antara orang mati. Imam-imam kepala bermufakat membunuh Lazarus. Sebab karena Lazarus, banyak orang Yahudi telah meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Apa urusannya dengan Lazarus? Lazarus itu meninggal. Waktu Lazarus meninggal, dia bangkit, hidup lagi. Karena dia bangkit, maka banyak orang Israel hari itu, mereka datang untuk ketemu Lazarus, dan mereka meninggalkan para imam-imam kepala.
Ya, pakai ini supaya kelihatan ya. Imam kepala. Imam kepala ini siapa, Bapak Ibu? Imam kepala ini siapa? Ini imam kepala imam, bukan orang sembarangan, Bapak Ibu. Imam kepala itu adalah orang-orang Saduki. Ingat, orang Saduki, Zadok, itu adalah keluarga Imam Harun. Zadok punya sebuah keyakinan bahwa orang mati tidak bisa bangkit. Jadi, Zadok punya konsep itu bertentangan dengan peristiwa Lazarus. Orang-orang Israel percaya kepada imam kepala, percaya mereka. Tapi waktu mereka melihat kisah Lazarus bangkit, mereka memutuskan untuk mereka tidak lagi percaya kepada omongan imam-imam. Karena orang Saduki tidak percaya malaikat, tidak percaya kebangkitan. Dengan Lazarus bangkit, maka orang-orang Israel akhirnya meninggalkan orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki merasa kesal karena orang tidak percaya lagi sama yang namanya teologi mereka, pola pikir mereka. Karena kesal, maka mereka ingin untuk membunuh Lazarus. Lazarus ini apakah sama dengan Lazarus yang ada di kitab Lukas tadi? Yang bangkit ini sama nggak dengan Lazarus yang miskin tadi? Alkitab tidak bercerita banyak, Bapak Ibu. Bisa, nama Lazarus itu banyak banget, Bapak Ibu. Jadi, bisa ya, bisa tidak. Tetapi yang menarik adalah, kenapa saya berani bilang, kemungkinan besar ini sama. Lazarus ini adalah seorang pengemis miskin. Miskin. Lazarus yang ada menjadi saudara Marta dan Maria itu berasal dari kota ini. Betani diambil dari kata Bet Ani atau Aniah yang artinya adalah rumah orang miskin. Jadi yang tinggal di sini semuanya orang miskin. Biasa pada zaman itu orang miskin menjadi sebuah tempat yang sama. Kenapa? Ya karena biasa satu golongan gitu ya. Kelihatan sekali bahwa kesukuan, strata sosial itu dibedakan sekali. Dan Tuhan Yesus suka sekali berlibur ke Betani. Alkitab berkata, mereka yang miskin di hadapan Allah, have nothing of all, akan empunya kerajaan sorga. Apa arti miskin di sini? Miskin di sini memang artinya adalah tidak punya apa-apa secara materi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau tidak merasa punya apa-apa, semua dari Tuhan, oleh Tuhan untuk Tuhan, engkau miskin dari mata Allah. Itu bagus. Semuanya punya Tuhan, bukan punya saya. Yang bagus adalah Tuhan Yesus paling suka liburan ke Betani. Anda yang merasa ini nggak punya sesuatu, Anda nggak punya segala hal, Anda hanya punya Tuhan, saya mau beritahu, Tuhan akan sering datang ke dalam hidupmu. Puji nama Tuhan ya. Nah, kelihatannya ini sama nih, Lazarusnya sama nih, antara Lazarus yang pengemis ini dan ini sama. Nah, pertanyaannya adalah, orang kaya itu siapa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat orang kaya ini siapa? Ini bukan sekedar orang kaya, karena Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa dia itu adalah orang yang berjubahnya adalah jubah ungu. Kalau dia pakai jubahnya warna ungu, jubah orang kaya, kelihatannya hari itu yang kaya raya itu adalah orang-orang Saduki, keluarga imam. Kenapa? Karena keluarga imam orang Saduki ini dekat dengan pemerintahan Herodes. Mereka menjadi imam yang dekat dengan pusat pemerintahan. Makanya hidup mereka itu mirip dengan pejabat-pejabat orang-orang Herodian. Ini adalah imam-imam kepala imam besar. Dan pada zaman Tuhan Yesus bicara seperti ini, imam besar yang menjabat hari itu adalah bernama Yusuf, anak
Kayafas. Itu anaknya Kayafas, Pak. Bukan. Inilah Kayafas. Kayafas itu nama aslinya Joseph ben Kayafas. Nama aslinya. Tapi orang sering panggil dia dengan nama Kayafas. Gitu. Nah, Kayafas itu siapa, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melihat kisah yang ada di kitab Lukas 16, nah kita bisa balik lagi di sana. Bapak Ibu, Alkitab itu mencatat dalam sejarah. Ini terbuka di mana-mana, jadi Bapak Ibu saya pikir sudah bisa membukanya saja nanti. Yuk, saya tulis pelan-pelan ya Bapak Ibu, supaya bisa. Imam besar di Yahudi yang paling dihormati itu bernama Hanan. Anda kenal namanya Hanas. Hanas ini kalau nggak salah adalah imam yang dilantik oleh hari itu gubernur Romawi yang ada di situ, itu menjabat dari tahun 6 sampai tahun 15 Masehi. Gitu. Dan setelah dia selesai menjabat, dia punya anak. Ini bapaknya nih. Namanya adalah Eleazar. Eleazar. Ini menjabat cuma dekat saja, cuma sekitar setahun lebih Masehi. Lalu kemudian yang menggantikan dia itu adalah Kayafas. Ya ini Yosef ben Kayafas ini, namanya Kayafas. Ini lama sekali, sampai tahun 36 Masehi. Nah, Tuhan Yesus itu wafat itu pada zaman pemerintahan dari imam besarnya ini. Lihat tahunnya Bapak Ibu, lihat tahunnya ya. Oke. Nanti setelah Kayafas selesai, yang menggantikan adalah kembali anak dari Hanan, yaitu namanya Yonatan. Ini tahun 37, maaf, tidak terlalu lama ini. Dia pada tahun 36 sampai 37, nanti sempat akan memerintah lagi pada tahun 44 Masehi. Ini 1, 2, 3. Yonatan selesai, yang megang kemudian adalah Theophilus. Lihat namanya sudah menjadi nama Yunani, karena makin muda, makin ke sini sudah nggak pakai nama Yahudi, ada sentuhan-sentuhan namanya nama-nama Theo kan Tuhan, Philus Vila pecinta Tuhan. Itu adalah sekitar tahun 37 sampai 41. Jadi setelah ini selesai, sambung adalah Theophilus. Kemudian adalah Matias. Matit Yahu, yaitu tahun 43. Setelah itu Yonatan akan naik lagi, memerintah lagi, sampai nanti adalah yang namanya Hanas atau Hanan. Ini tahun 63. Bapak Ibu, masih ingat Josephus Flavius? Josephus Flavius, nama yang sering saya ceritakan pada Bapak Ibu di berkali-kali di acara ini, itu hidup dengan imam besarnya adalah ini. Justru perang Josephus Flavius itu, perang melawan Romawi, itu adalah menurut persetujuan dari Hanan. Jadi ini namanya Hanan bin Hanan, gitu loh. Hanas. Ini Bapak Ibu, menarik sekali. Baik, oke, lanjutkan ya. Nah, coba Bapak Ibu, saya akan kasih keterangan di sini. Ini kisahnya unik nih. Cerita imam ini, itu Tuhan Yesus menyatakan itu adalah Kayafas. Ini adalah Kayafas yang nanti akan bernubuat untuk kematian Tuhan Yesus. Anda coba lihat baik-baik ya. Orang kaya berjubah ungu itu adalah seorang yang pasti ada hubungan dengan keluarga Herodian, dekat sama keluarga pemerintahan pejabat. Siapa paling dekat? Keluarga imam. Tidak ada lain. Dan itu pasti Saduki, nggak percaya kebangkitan.
orang Israel melihat Lazarus bangkit, mereka langsung tidak suka kepada Imam Saduki yang berbohong selama ini. Ternyata teologinya salah. Lalu mereka lihat kepada Lazarus. Lazarus ini adalah orang yang berasal dari Betani. Ini juga sama dengan Lukas, dikatakan dia orang miskin. Jadi Kayafas inilah sebetulnya yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Nanti kalau dia mati, dia berkata, pulang ke rumah ayahku. Siapa itu? Ayah mertua, yaitu Hanas. Hanas itu walaupun dia sudah nggak menjabat sebagai imam, tapi ingat, ini pengaruh politiknya gede sekali. Jadi ini loh sebetulnya yang dalam kehidupan itu selalu mendengki kepada Tuhan Yesus, ya Hanas ini. Kayafas sendiri kalau Bapak Ibu melihat kisah penyalipan Tuhan Yesus, dia menjadi tokoh antagonis sebetulnya. Tapi kalau ditanya apakah betul Kayafas itu tangannya berdarah hari itu untuk terlibat, memang kita nggak terlalu cerita sih. Tapi Tuhan mengatakan bahwa Kayafas itu kelak akan meninggal dan dia akan berkata, ada orang Lazarus tolong pulang ke rumah ayahku yang ada 5 saudaraku. 1, 2, 3, 4, 5. Kisah ini adalah kisah sebetulnya yang ditujukan kepada imam besar Kayafas. Bapak Ibu, kalau kita melihat cerita ini, kisah ini entah bicara masa depan, karena kita tahu setelah Tuhan Yesus wafat pun Kayafas masih hidup, Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya Tuhan sudah bicara jauh-jauh hari mengenai masa depan Kayafas dalam kehidupan nanti. Dan siapa yang membunuh Lazarus? Ya keluarga imam itu. Ini, orang-orang ini, Bapak Ibu. Yang mau membunuh Lazarus, ya mereka ini. Ini semuanya ini yang mau membunuh. Ini. Sampai sini dapat ya Bapak Ibu ya, kisah ini ya. Dengan cepat kita bisa melihat, oh ternyata waktu orang itu meninggal, ada yang namanya 2 posisi. Yaitu adalah posisi yang ada di bawah dan posisi yang ada di atas. Yang ada di atas. Yang di atas namanya adalah pangkuan Abraham. Orang begitu mati ada di pangkuan Abraham, sedangkan ini ada orang posisinya ada di tempat ini. Ini di bawah, di alam maut, namanya adalah Hades. Lokasinya tidak terseberangi. Dari sini Tuhan mau cerita, Lazarus itu kan kenal sama Tuhan Yesus. Karena kenal, maka posisinya dia ada di sini. Di sini posisinya. Kayafas walaupun dia kenal Tuhan Yesus, tapi lihat dia terlibat sebetulnya dalam penyalipan Tuhan Yesus. Bahkan dia punya hati ingin membunuh Lazarus. Posisinya di Hades. Dari sini kita bisa lihat, nah ternyata orang kalau wafat itu ada 2 tempat. Ini adalah anggaplah sebagai tempat kehidupan orang hidup. Ini orang hidup di sini semua nih Bapak Ibu. Nah, waktu Lazarus dari kematian, dari kehidupan dia, kemudian dia bisa pindah ke sana, itu Alkitab tulis yang membawa dia adalah malaikat. Yang membawa dia adalah malaikat. Membawa Lazarus adalah malaikat. Dari sini kita juga belajar, ternyata orang itu kalau wafat, itu ada yang mengantar, Bapak Ibu. Ada yang mengantar. Yuk kita bikin contoh, yuk urut-urutan Bapak Ibu kisah yang namanya Elia. Siapa yang mengantar Elia? Yaitu adalah kereta kuda berapi. Luar biasa sekali ya, Bapak Ibu ya. Kereta kuda berapi. Lalu Lazarus yang mengantar siapa? Malaikat. Boleh malaikat. Lalu kita melihat kisah mengenai Stefanus.
Yuk kita lihat Bapak Ibu kisah Stefanus yang ada di firman Tuhan di kisah 7. Kita berkata ayat ke 54. Anggota Mahkamah Agama Sanhedrin, dan ingat ketua Sanhedrin hari Yesus wafat adalah Imam Kayafas. Dengan mertuanya sebetulnya sudah tidak menjabat, tapi masih punya pengaruh yang sangat besar. Makanya banyak orang menyebut Hanas sebagai imam besar juga, walaupun dia sudah tidak menjabat sebetulnya, tapi pengaruhnya besar sekali. Bahkan keluarganya semua menjadi keluarga imam besar. Teruskan, ketika anggota Mahkamah Agama mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka menyambut dengan gertakan gigi. Stefanus penuh dengan roh, menatap ke langit, melihat kemuliaan Tuhan. Siapa yang muncul? Kemuliaan Tuhan. Teruskan di sana. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Langit terbuka. Sungguh aku melihat langit terbuka, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berteriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia, menyeret Saulus keluar kota dan melemparinya. Saksi meletakkan jubah di mereka depan kaki seorang muda bernama Saulus. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Jadi ternyata yang mengantar orang itu waktu dari hidup meninggal sampai ke Firdaus, itu yang mengantar itu berbagai macam, Bapak Ibu. Dari sini kita bisa melihat, oh, ternyata yang mengantar itu kelihatan ada struktur urutan rohaninya. Saya nggak bilang bahwa kemudian Elia kalah sama Stefanus, karena Stefanus itu dia melihat sorga terbuka, langsung melihat Tuhan, dan dia akan naik ke atas. Dia diiringi dengan jalan kemuliaan. Elia diiringi dengan jemputan khusus. Ini bukan Gojek Gokar, Grab, bukan. Dia dijemput khusus oleh kereta kuda berapi. Ini jemputan khusus yang luar biasa. Itu setara dengan mobil mewah itu. Tapi Lazarus, malaikat yang bawa. Dari sini ternyata ada berbagai macam pola pengantaran pada saat orang itu wafat. Pak, ada saya punya saudara teriak-teriak atau mau wafat. Kenapa? Karena dia bilang dia melihat ada yang menyeramkan kuasa gelap. Yaitu bisa kalau masuknya ke sini. Yang bawa adalah ini, ngantar. Ke sini pun akan diantar nanti. Nah, yang ngantar siapa? Kita nggak pernah tahu. Berharap yang ngantar bukan tipenya seperti ini. Apa nih Pak? Batman, Pak. Bukan Batman. Ini mungkin adalah kuasa gelap. Saya nggak pernah tahu ya, Bapak Ibu. Oke. Sampai sini bisa ya? Nah, ini yang menarik. Jadi ada dua tempat. Bapak Ibu, ini depan ada sebuah link. Ini bicara mengenai soal pengangkatan. Bapak Ibu nanti nonton lagi. Saya cerita ternyata kalau orang itu wafat, sebetulnya di Firdaus ini masih terbagi ada dua tempat lagi, Bapak Ibu. Satu tempat adalah yang meninggal dalam Yesus. Yang satu lagi meninggal dalam Kristus. Di Firdaus ada dua tempat lagi, Bapak Ibu. Lah taunya dari mana? Yang ngomong Paulus. Bukan saya, Bapak Ibu ya sumbernya ngomong ya. Yang ngomong Paulus. Nanti nonton lagi linknya mengenai pengangkatan, cerita mengenai rapture, nanti akan lebih jelas lagi terkait dengan dalam kematian di Firdaus ini masih ada dua tempat lagi. Nah, yang di rapture yang mana? Yang menunggu rapture yang mana? Yang menunggu rapture adalah yang meninggal dalam Kristus. Yang meninggal dalam Yesus tidak ikut rapture, tapi tunggu di situ saja. Siapa yang ngomong? Paulus, bukan saya, Bapak Ibu. Oke, nanti tonton lagi ya. Oke, lanjutkan. Kita sudah bicara mengenai posisi bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak bisa melihat lagi situasi yang ada yang masih hidup. Itu secara umum tidak bisa. Tapi kalaupun bisa datang sekali-sekali, itu karena betul-betul adalah sorga yang memberikan izin. Bisa ya Bapak Ibu ya? Kita sudah bahas beberapa orang waktu itu. Nah,
berikutnya. Sekarang kita bahas yang paling menarik, yaitu menurut saya, yaitu bagaimana cara wafat. Teknis orang mau wafat itu bagaimana. Nah, Bapak Ibu, jadi orang itu untuk bisa ketemu Tuhan, ini balik-balik lagi ya, diulang supaya jangan sampai lupa, itu ada dua cara. Pertama adalah wafat, yang kedua adalah dia itu pengangkatan. Ya kalau Anda mau tunggu sampai second coming, nanti setelah melewati masa tribulasi, itu preferensi pribadi Bapak Ibu. Orang bisa wafat dengan berbagai macam cara. Saya sudah bahas tadi bahwa cara wafat tidak ada hubungan sama kualitas rohani. Salah satunya yang paling besar adalah sakit atau ill atau sick gitu ya. Inggris lah ya, nggak apa-apa. Nah, sakit itu ada dua. Nah, ini sakit. Yang satu akan mengantar untuk wafat, yang satu adalah tidak mengantar kepada wafat. Kalau memang sakit itu tujuannya itu tidak untuk wafat, berarti ke sini, berarti ini dapat sembuh. Gitu. Atau pulih. Bukan berarti kalau sudah sembuh pulih itu berarti nggak ada bekasnya ya Bapak Ibu. Ada berapa orang yang memang dia sakit dan kemudian dia pulih, tapi ada bekas yang dibawa dalam tubuhnya. Gitu. Nah, tapi kalau yang sudah tujuannya memang ketemu Tuhan, itu berarti waktunya sudah selesai. Sudah waktunya selesai. Ini waktu selesai. Time's up, waktu selesai. Jika waktu belum selesai, maka dia akan mengalami yang namanya sembuh. Yang bisa didoakan supaya bisa sembuh, itu yang ini Bapak Ibu. Gitu. Ini bisa didoakan untuk sembuh. Kalau yang ini, itu ya tidak akan sembuh, dia akan wafat. Nah, saya tahu dari mana, Pak? Jawabannya adalah kalau ada orang sakit, Alkitab berkata kita silahkan doa. Anda bisa tahu yang ini, puji Tuhan. Kalau Anda tahu yang ini, bijaksanalah untuk berkata gitu kepada keluarganya, kepada yang sedang sakit. Kalau Anda bisa tahu ya, kalau bisa tahu ya Anda persiapkan orang itu kalau dia wafat bagaimana. Saya tahu ada banyak orang sebetulnya bukan masalah dia itu mau hidup wafat atau tidak, tapi tidak siap untuk kematian. Dalam kesendirian, ketidakjelasan, kadang tuh orang karena tidak jelas, tidak punya info yang cukup, membuat dia takut. Jadi kalau Anda ada orang sakit, Alkitab berkata ya doa. Dalam doa itu nanti Anda bisa ketemu, dia akan wafat atau dia tidak wafat. Kalau nggak wafat, ya Anda doakan supaya dia mengalami kesembuhan. Tapi kalau memang dia harus wafat, ya Anda siapkan dia untuk dia itu pulang. Nah, ini yang harus dicamkan. Nah, tahu dari mana Pak waktu doa? Nah, itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau Anda memang tidak mendapatkan informasi antara dia wafat atau pulih, ya Anda doa saja. Alkitab mengajar kita paling banter ya ini. Gitu. Karena yang ini, yang merah yang bentuknya seperti ini bicara mengenai pewahyuan. Ya, nggak semua orang akan dapat yang ini, Bapak Ibu. Kalau ada sakit, ya berdoa. Itu adalah pesan firman Tuhan. Yuk kita akan lihat sebetulnya, Bapak Ibu, teknis kematian ya, teknis kematian. Orang itu sebetulnya dari kehidupan, ini manusia dari kehidupan, gitu ya. Itu kalau Tuhan belum datang, ya dia mengalami yang namanya penurunan aktivitas tubuh, gitu. Nah, kalau sudah sampai level ini, ya ini namanya juga sakit. Jadi sakit itu ada yang seketika membuat orang wafat, tapi ada yang turunnya pelan-pelan. Ini sakit, ada yang namanya sakit tua, Pak. Kenapa? Organ-organnya semakin menurun. Ada yang tiba-tiba sakit, langsung juga wafat. Gitu ya. Saya nggak cerita hari ini terkait dengan yang namanya kematian misalnya seketika gitu. Nanti dulu saja.
Misalnya jantung juga seketika bisa, atau ini hitungannya dalam berapa hari langsung sakit, langsung wafat. Nah, kita bahas yang ini dulu, yang pola pertama dulu ya. Ini pola kedua, ini pola pertama. Intinya adalah kalau memang Tuhan masih mau pakai, waktu belum selesai, maka dia bisa pulih. Jika tidak, dia wafat. Bisa nggak Pak? Sebetulnya belum waktunya, tapi Tuhan hentikan. Bisa sekali. Bisa sekali. Ada banyak yang seperti itu, Bapak Ibu. Kalau Anda melihat yang namanya Yosia, nih, ada yang namanya Sarah, istri Abraham, ada Raja Yosia. Coba lihat kisah hidup mereka. Sarah itu, Alkitab berkata, saya pernah bahas yang waktu yang lalu, adalah inilah umur Sarah. Salah meninggal di 127 tahun. Yang menarik adalah Yosia. Tuhan berjanji kepada Yosia, matanya tidak akan melihat kehancuran, dia akan dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya dalam damai. Apa yang terjadi? Satu hari dia itu kedatangan Raja Neko. Raja Neko Raja Mesir, Raja Fasik. Neko datang untuk memerangi seseorang yang merupakan keluarga Raja Yosia. Yosia berpikir, Neko ini kan Raja Fasik, nggak mungkin dia itu bisa menang sama Yosia. Neko sudah bilang sama Yosia, aku ini datang ke sini mau perang sama keluargamu, bukan perang dengan engkau. Engkau tolong jangan bantu, engkau mundur saja, karena aku ini ke sini bawa bendera Tuhan, bawa pesan Tuhan, bawa perintah Tuhan. Yosia mungkin mikir begini, bagaimana mungkin orang fasik bisa bawa bendera Tuhan, diperintah Tuhan untuk membunuh keluarga saya? Yosia pikir ini pasti pembohongan atau tipu-tipu nih. Yosia dengan cepat, dia itu kemudian berperang dengan Raja Neko. Pertanyaannya, waktu perang, yang menang siapa? Yang menang Neko. Yosianya wafat. Pada janji Tuhan, dia akan dikumpulkan bersama dengan nenek moyangnya dalam kondisi damai, matanya nggak melihat kehancuran. Dia perang, mati di lapangan perang, di medan perang. Jadi, bisa nggak Tuhan sudah kasih umur itu misalnya adalah 60 untuk wafat. Bisa nggak orang meninggal di usia 40? Bisa saja. Dengan cara apa? Macam-macam. Coba aja narkobanya. Atau kebut-kebutan di jalan. Atau hidup selebor. Apa selebor? Tidak bijak, tidak ada hikmat sama sekali. Ya dia bisa meninggal di 40 bisa saja. Dia mempercepat usia ini bisa saja. Walaupun Tuhan sudah yang punya waktu hidup adalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah punya setting 60, manusia dengan free will-nya bisa nggak bikin 40? Bisa nggak bikin 17? Ini 17. Bisa. Iblis selalu ingin orang itu meninggal sebelum waktu yang Tuhan tetapkan. Iblis selalu pengen begitu. Supaya apa? Dia tidak menyelesaikan rencana Tuhan. Bila perlu jangan sampai dia pernah kenal Yesus sebelum wafatnya. Kalau dia sudah kenal Tuhan Yesus, kalaupun dia mati, ya iblis kehilangan dia juga. Minimal pekerjaan Tuhan terbengkalai, gitu. Tapi iblis kehilangan orang itu. Tapi kalau orang itu meninggal dalam waktu yang sangat muda, sedangkan dia belum terima Tuhan Yesus, iblis bisa untung dua itu. Satu, pekerjaan Tuhan di masa depan itu bisa ditahan. Yang kedua, orang ini bertobat sebetulnya adalah gagal. Tentu saja Anda akan berkata kepada saya, tapi kan Tuhan punya rencana yang iblis nggak bisa gagalkan. Bapak Ibu, ada banyak orang di Alkitab yang meninggal sebelum waktunya. Dua contoh saya sudah berikan. Nanti PR Bapak Ibu saja mencari selebihnya. Oke, kita bahas yang pola pertama dulu. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu ya. Ini kalau saya menggambar begini, ada orang 60 tahun Pak. Ini kalau udah 40 tahun di sini, lalu sisa 20 tahun ini kemana? Kan kalau di setting Tuhan 60 kan berarti Tuhan terimanya di 60. Kalau dia wafatnya di 40, ini selebihnya kemana ini? Nah, kita akan bahas ini nanti setelah saya bahas yang cerita mengenai sakit ini. Yuk kita buka firman Tuhan sebentar yang ada di kitab Pengkhotbah. Salomo adalah orang yang sangat paham soal kematian. Entah kenapa, mungkin karena hikmatnya luar biasa Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan dalam Pengkhotbah yang ke-11. Pengkhotbah 11, firman Tuhan berkata dari, maaf Bapak Ibu, Pengkhotbah 12 maksud saya.
Pengkhotbah 12 pelan-pelan ya. Saya akan bacakan pelan-pelan. Firman Tuhan berkata, seperti ini ayat pertama, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Saya bersihkan dulu gambarnya. Yuk. Yang pertama adalah, dia mau cerita bahwa nanti akan tiba di waktu akhir hidup manusia. Di waktu akhir hidup manusia, itu ada masa yang dikenal dengan masa yang malang. Bapak Ibu tolong jangan bilang malang ini artinya bangkrut, kemudian ditinggalkan orang dikasihi, ngalami dalam bentuk sakit penyakit. Enggak. Malang dalam arti itu beda dengan masa muda. Jadi ingatlah pada penciptamu pada masa muda sebelum tiba hari yang malang mendekat pada tahun yang kau katakan, nggak ada kesenangan bagiku. Ini bicara mengenai dua situasi antara muda dan tua. Bapak Ibu, banyak orang pengen jadi muda lagi. Kenapa? Muda tuh paling enak. Kita tidak bergantung sama orang, semua diurus sendiri, badan masih sehat, sehingga bisa menikmati semua kesenangan yang ada. Makanya Salomo berkata, masa muda jangan dihabiskan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk ingat pada pencipta. Mari kita lihat berikutnya. Apa yang terjadi menjelang akhir kehidupan seseorang? Semua orang akan mengalami ini. Kecuali Anda berkata rapture besok. Oke, lanjutkan Bapak Ibu. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.